Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak John dan Kak Asdos. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan strategi sistem informasi manajemen dari toko emas Sinar Nusantara. Yang pertama, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Fernanda Triananta dengan NIM 682023-047, lalu ada Krisnanda Prabdipta dengan NIM 682023-028, dan ada Daniel Rehan Saputra dengan NIM 682023-035. Langsung ke latar belakang, di sini toko emas Sinar Nusantara merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan perhiasan emas yang terus berkembang di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap emas, baik sebagian perhiasan maupun sebagai instrumen investasi. Dalam menjalankan usahanya, toko ini menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari toko emas konvensional lainnya maupun dari platform digital dan e-commerce. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya adaptasi dalam proses bisnis, sehingga toko emas Sinar Nusantara membutuhkan sistem informasi yang mampu mendukung kelancaran operasional sekaligus memperkuat strategi bisnis agar tetap kompetitif. Selanjutnya, ada profil bisnis. Toko emas Sinar Nusantara merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan perhiasan emas yang melayani kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan fashion maupun investasi. Toko ini menyediakan berbagai jenis perhiasan emas dengan variasi desain, kadar, dan berat, serta memiliki layanan unggulan berupa pembuatan perhiasan custom sesuai permintaan pelanggan. Dalam operasionalnya, toko emas Sinar Nusantara melayani transaksi secara offline di toko fisik dan mulai merambah ke platform digital melalui marketplace serta media sosial. Dengan mengutamakan kualitas produk, keaslian emas, serta pelayanan yang ramah dan fleksibel, toko ini terus berupaya mempertahankan kepercayaan pelanggan di tengah persaingan industri perhiasan yang semakin ketat. Masuk ke pembahasan pertama, di sini ada input tentang eksternal dan internal business environment. Pertama, dari analisis Porter Five Force, ini industri toko emas memiliki target persaingan yang sangat tinggi. Ancaman pendatang baru cukup tinggi karena sekarang banyak penjual masuk lewat marketplace dan dropship emas. Namun reputasi dan kepercayaan tetap menjadi penghalang mereka untuk bersaing secara langsung. Lalu ada daya tawar pemasok berada pada level sedang sampai tinggi. Pemasok emas berkualitas hanya berasal dari merek besar seperti UBS atau HWT. Lalu ada daya tawar pembeli yang sangat tinggi. Pelanggan kini mudah membandingkan harga dan desain secara online, sehingga toko emas harus menawarkan pelayanan dan nilai tambah yang lebih baik. Untuk produk substitusi, ancamannya berada di tingkat sedang, seperti perhiasan perak atau emas digital. Meski demikian, nilai investasi emas fisik tetap menjadi keunggulan. Yang terakhir adalah rivalry. Di pasar sangat tinggi karena banyak toko menawarkan desain dan harga yang kompetitif, baik offline maupun online. Selanjutnya ada value chain. Dari analisis value chain, aktivitas utama seperti pengelolaan stok emas, proses operasional, pemasaran online, hingga layanan purna jual menjadi fondasi utama kualitas layanan toko. Sementara aktivitas pendukung seperti SDM, teknologi, pengadaan, dan infrastruktur berperan penting untuk efisiensi operasional. Lalu ada integrasi teknologi, terutama sistem stok dan e-commerce akan sangat menentukan daya saing di toko era digital ini. Lalu selanjutnya ada OTSW analisis. Pada bagian OTSW, toko memiliki kekuatan berupa layanan custom jewelry, produk bernilai estetika sekaligus investasi, dan fleksibilitas penyesuaian harga. Namun, toko emas memiliki kelemahan, seperti SDM yang belum mahir menggunakan sistem digital, manajemen stok yang belum terintegrasi, dan pencatatan yang masih lambat merespon perubahan pasar. Di sisi peluang, marketplace dan media sosial sangat membantu memperluas jangkauan, ditambah tren masyarakat membeli emas sebagai aset investasi. Tetapi terdapat ancaman, seperti kompetisi dari e-commerce besar, fluktuasi harga emas, dan margin yang terancam menurun karena persaingan harga. Selanjutnya ada digital trends. Saat ini toko emas Sinar Nusantara mulai mengikuti perkembangan digital. Pertama, toko mulai memanfaatkan e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus membuka cabang fisik. Kedua, toko sudah menerima pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet, sehingga proses transaksi lebih cepat dan nyaman. Ketiga, pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk meningkatkan brand awareness dan menampilkan katalog produk secara menarik. Keempat, toko mulai mengembangkan sistem pencatatan stok digital sehingga data persediaan bisa lebih real time dan mengurangi kesalahan pencatatan manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang McFarland Strategy Grid.
Dari McFarland Strategic Grid, beberapa sistem kunci dapat dipetakan. Yang pertama adalah e-commerce terintegrasi. Di sini berada pada kuadran strategik karena memiliki peran besar dalam membawa layanan custom jewelry ke pasar nasional. Ini sangat penting untuk menghadapi ancaman kompetitor online. Lalu ada aplikasi pencatatan stok digital. Di sini berada pada high potensial karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan akurasi operasional dan mendukung integrasi omnichannel di masa depan. Lalu ada sistem POS dan penyesuaian harga yang berada di key operasional sebagai sistem inti yang memastikan transaksi harian berjalan lancar. Lalu ada alat komunikasi internal seperti WhatsApp dan Google Sheets yang berada di area support karena tidak memberikan keunggulan strategis tetapi mendukung efisiensi. Lalu di sini ada bisnis proses. Secara singkat, alur bisnis dimulai dari pelanggan memilih produk, kemudian pegawai mengecek stok. Setelah harga dihitung sesuai berat dan ongkos, pelanggan memilih metode pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem mencetak stok nota, lalu barang diserahkan dan stok diperbarui. Alur ini menunjukkan bahwa sistem stok yang akurat sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kelancaran transaksi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil essential activities yang mencakup OTSW, balance scorecard, CSF, serta kebutuhan data dan informasi yang mendukung proses bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan OTSW. Pada strategi pertama itu strength opportunity. Toko Mas Sinar Nusantara memiliki kekuatan utama pada layanan custom perhiasan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi. Sementara itu, peluang besar datang dari tren investasi emas dan perluasan pasar melalui platform digital dan marketplace. Strategi yang dapat dilakukan adalah mempromosikan layanan perhiasan custom melalui platform digital, lalu menawarkan paket investasi emas custom, serta meningkatkan brand awareness dengan menampilkan proses pembuatan perhiasan agar pelanggan lebih terlibat secara emosional. Selanjutnya, yaitu business opportunity. Kelemahan yang dimiliki toko adalah pencatatan stok yang masih manual akibat keterbatasan kemampuan digital. Namun digitalisasi justru membuka peluang perbaikan. Strategi yang diterapkan yaitu melatih karyawan agar lebih melek digital, lalu mengintegrasikan sistem stok dengan platform online agar data sinkron, serta memanfaatkan data penjualan digital untuk membaca tren produk custom. Lanjut di strategi strength rate. Persaingan ketat dan fluktuasi harga emas menjadi ancaman, tetapi layanan custom bisa menjadi pembeda yang sulit ditiru. Strateginya yaitu menonjolkan keunikan desain custom, lalu memberikan fleksibilitas harga dan desain, serta membangun hubungan jangka panjang melalui layanan after sales. Pada business trade, ancaman sistem manual dan perubahan harga dapat memicu kerugian. Strateginya adalah memodernisasi sistem stok secara bertahap, lalu menerapkan SOP pembaruan harga harian, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional. Lanjut di balance scorecard. Di sini terdapat 4 perspektif: finansial, pelanggan, proses internal, lalu pembelajaran dan pertumbuhan. Di finansial, fokus pada peningkatan dan efisiensi biaya dengan target omset 15% per kuartal dan penurunan biaya operasional 10% melalui promosi digital serta digitalisasi proses. Lanjut di pelanggan. Di sini meningkatkan kepuasan pelanggan dengan target skor minimal 90% serta loyalitas melalui peningkatan repeat customer sebesar 20%. Di proses internal, meningkatkan akurasi stok hingga 98% dan mempercepat transaksi menjadi kurang dari 2 menit melalui integrasi pos, inventory, dan penggunaan kris. Selanjutnya, pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini fokus pada peningkatan kompetensi SDM dengan 2 pelatihan digital per bulan dan penerapan budaya data melalui penggunaan laporan digital 100%. Lanjut di critical success factor. Pada perspektif finansial, CSF-nya meliputi efektivitas promosi digital, lalu ketersediaan produk, dan efisiensi biaya. Pada perspektif pelanggan, CSF-nya yaitu adalah kualitas layanan, lalu kemampuan memberikan layanan personal melalui custom perhiasan, dan keberhasilan program loyalty. Pada proses internal, faktor kunci adalah integrasi pos inventory, lalu pembayaran stok otomatis, dan alur transaksi yang efisien. Sementara pada pembelajaran dan pertumbuhan, CSF meliputi pelatihan digital yang konsisten serta implementasi dashboard dan laporan digital sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kebutuhan data dan informasi. Untuk mendukung seluruh strategi tersebut, terdapat beberapa kebutuhan data penting.
Yang pertama, data pelanggan. Data ini digunakan untuk memahami preferensi dan histori pembelian. Lalu ada data produk, yaitu menentukan harga dan memantau profitabilitas item. Selanjutnya ada data transaksi untuk laporan penjualan dan analisis tren pembelian. Lalu ada data stok, yaitu penting untuk menghindari kelebihan dan kekurangan barang. Lalu ada data SDM, di sini untuk membantu pengaturan jadwal dan evaluasi kinerja. Nah, yang terakhir ada data supplier, di sini untuk menentukan pemasok terbaik dan menjaga kelancaran pasokan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang output dari tugas kami yang berada di toko emas Sinar Nusantara. Untuk yang pertama itu untuk bagian kebutuhan fungsi aplikasi. Untuk yang pertama itu untuk manajemen data produk. Jadi di sini itu manajemen data produk itu diperlukan untuk memenuhi beberapa fungsi utama, yaitu mengelola data emas seperti kode, berat, kadar, dan model perhiasan. Yang kedua itu ada manajemen stok yang berfungsi itu untuk sistem mencatat keluar masuknya stok emas secara otomatis dan memberikan notifikasi jika stok menipis. Lalu yang ketiga itu ada transaksi penjualan, di mana ini untuk mencatat transaksi, menghitung total, dan mencetak struk. Lalu yang selanjutnya adalah pembuatan perhiasan custom, modul khusus untuk mencatat pesanan custom pelanggan termasuk desain, estimasi berat, waktu pengerjaan, dan juga estimasi biaya. Lalu yang selanjutnya adalah laporan penjualan dan stok. Di sini menyediakan laporan harian, mingguan, bulanan terkait penjualan dan stok barang. Lalu yang terakhir untuk kebutuhan fungsi aplikasi yaitu manajemen pengguna dan akses, yang berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna seperti admin, kasir, dan pemilik toko agar data tetap aman. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan infrastruktur TI. Untuk mendukung aplikasi toko memerlukan yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Jadi di mana komputer utama seperti komputer admin, komputer kasir, printer struk, dan printer A4, timbangan digital, dan UPS untuk menjaga kestabilan daya listrik. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai yang berisi sistem operasi Windows 10 atau 11 yang sudah familiar di kalangan sekarang dan juga mudah digunakan. Lalu aplikasi desktop lokal yang berbasis Java atau VB.NET, database lokal MySQL, SQLite, dan antivirus untuk keamanan data. Lalu yang selanjutnya adalah jaringan lokal. Di sini jaringan lokal itu berfungsi jika menggunakan lebih dari satu komputer. Jadi dibutuhkan jaringan LAN atau router ini dengan kabel jaringan agar data antar komputer itu bisa terhubung dengan cepat dan secara real time. Jadi suatu saat nanti di satu saat ada membutuhkan data, jadi mereka bisa membagikan data secepat dengan menggunakan jaringan lokal atau LAN. Lalu yang selanjutnya adalah keamanan data. Password login untuk tiap pengguna, pembatasan akses ke folder penting, serta backup otomatis ke media eksternal seperti flash disk atau hard drive. Di sini yang dikatakan password login untuk tiap pengguna itu supaya pengguna itu dibedakan saat login ke aplikasi. Jadi untuk aksesnya itu dibatasi supaya tidak ada hal-hal yang negatif terjadi pada sistem untuk merusak atau membuat keamanan data itu menjadi terancam itu. Lalu yang selanjutnya itu pemeliharaan data, pelatihan karyawan dan penggunaan aplikasi, panduan atau manual penggunaan, serta penjadwal pemeriksaan sistem dan backup data rutin. Lalu kita lanjut pada struktur organisasi TI. Struktur organisasi toko bersifat sederhana dan terpusat pada store manager. Susunannya itu yang pertama itu adalah ownernya yang mengatur arah strategi, pemasok, harga, dan evaluasi bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah store manager yang mengelola operasional harian, staff, stok, dan balas layanan. Dan store manager ini sendiri itu di bawah langsung si ownernya, dan baru di bawah store manager itu ada gold call center yang berisi 2 orang yang bertugas untuk melakukan layanan dan transaksi, dan juga ada customer service 1 dan 2 untuk mengelola transaksi, mencatat data, mencetak struk, dan update stok. Model sentralisasi ini membuat semua proses lebih terkontrol dan mudah diawasi. Lalu yang selanjutnya itu adalah Future Application Portfolio atau McFarlane Strategic Grid. Yang pertama itu ada strategik, yaitu aplikasi yang mendukung strategi jangka panjang. Yang pertama itu bisa menggunakan sistem loyalty dan membership. Yang kedua ada Customer Profiling dan promo personalisasi berdasarkan riwayat pembelian. Terus yang ketiga itu ada dashboard penjualan dan stok real time yang terintegrasi dengan POS dan scan QR stok. Lalu untuk hack potensialnya, aplikasi dengan potensi besar di masa depan itu adalah monitoring review otomatis yang berada di Google Maps dan juga Instagram. Lalu yang kedua itu ada sentiment analytic. Yang ketiga itu ada AI forecasting, stock dan
penjualan atau prediksi kebutuhan bahan baku. Lalu yang ketiga itu adalah key operasional, yang aplikasi yang wajib ada untuk operasional harian, yaitu POS sederhana itu tadi, pembayaran digital dengan menggunakan QRIS dan e-wallet. Yang ketiga itu ada sistem stok QR scanner untuk update stok melalui masuk ataupun keluar. Terus yang ketiga adalah aplikasi pendukung atau support, yaitu backup data otomatis, task manajemen sederhana, Meta Business Suite untuk penjadwalan konten promosi otomatis. Secara keseluruhan, toko emas Nusantara berada di tahap awal digitalisasi, namun memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi. Dengan sistem POS, manajemen stok berbasis QR, dan laporan otomatis, proses kerja menjadi lebih cepat dan akurat. Future Application Portfolio memberikan arah pengembangan TI yang jelas, mulai dari aplikasi operasional hingga aplikasi strategis seperti wallet digital dan dashboard real time. Dengan perencanaan ini, toko dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan daya saing di masa mendatang. Demikian dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun salah pembacaan dan pelafalan dalam melakukan presentasi, kami meminta maaf. Terima kasih.